Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita lahir ke tengah dunia ini? Dan setelah itu kita mengejar saja ekonomi, bekerja siang malam, ya. Satu keniscayaan itu setelah kita memiliki segala sesuatu, terakhir kita meninggal, gitu kan? Kita meninggal dunia. Nah, kita meninggal dunia. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, ya dikubur gitu oleh teman-teman. Dikubur oleh teman-teman, kalau dihadiri oleh ini dan dibaca doa-doa gitu. Hanya seperti itu. Pernahkah saudara berpikir lebih daripada itu tentang kehidupan kita ini? Dan pada umumnya sekarang manusia itu dia sudah terlahir di tengah-tengah keluarga yang sudah beragama. Jadi masing-masing orang lahir, orang tuanya itu sudah punya agama, ya. Dan mereka terpatri di dalam agama orang tuanya. Entahkah yang diyakini itu akan menuntut kepada kehidupan atau tidak persoalan, tetap bertahan saja, ya. Kalau saudara mau mengosongkan diri dan mau belajar tentang agama-agama yang ada, tentu saudara pasti akan membuka peluang untuk berpikir. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan itu, ya. Artinya ketika saudara sekarang mengosongkan diri untuk berpikir, kenapa orang tua saya beragama A atau B atau C? Jadi agama tidak menyelamatkan seseorang. Itu yang perlu kita ingat baik-baik. Agama tidak menyelamatkan seseorang. Jadi baik agama apapun, yang menyelamatkan orang dari kebinasaan cuma Tuhan, pencipta langit dan bumi, ya. Allah yang saudara biasa sebut Allah, entah apa saudara menyebutnya menurut keyakinan saudara, yang pasti ada satu oknum pribadi yang berkuasa di dunia ini, ya. Dia ada di langit berkuasa, tapi dia mengetahui segala sesuatu. Itulah yang perlu kita cari tahu, siapa dia itu. Ada di mana dia. Siapa yang mau mengajarkan itu kepada kita. Allah yang mana itu. Tuhan yang mana itu. Banyak Tuhan, ya. Di dunia itu banyak Tuhan gitu. Allah yang mana, yang benar, yang sebenar-benarnya gitu. Kita kosongkan diri kita saja. Tidak usah kita berbicara bahwa saya sudah masuk kelompok ini dan itu, dan pada akhirnya saudara fanatik pada sesuatu yang sudah tidak pahami, ya. Nah, kitab suci juga banyak gitu kan, banyak kitab suci. Tetapi ya itulah, kita kadang-kadang meragukan tentang Tuhan itu. Karena masing-masing mengajarkan Tuhan begini, Tuhan begitu, cara beribadahnya begini, cara beribadahnya begitu. Ya, yang benar kita, yang lain salah gitu kan. Tapi kebenaran tetaplah sebuah kebenaran. Gitu. Nah, saya mau menyampaikan kepada saudara semua, Tuhan di dalam rangka menyelamatkan manusia itu yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, ya, dia pasti cara kerjanya hebat. Dia pasti mau menunjukkan kepada manusia ciri-ciri bahwa dia Tuhan itu pasti lebih hebat daripada manusia ciptaan, gitu. Kita ini ciptaan. Lalu kita berharap pada ciptaan yang lain, ya konyol.
Jadi kita berharap kepada manusia yang lain yang mungkin dianggap akhlaknya paling hebat. Mungkin dia seorang bangsawan yang memiliki akhlak dan pengajaran yang mulia luhur. Belum tentu. Kita butuh Tuhan, saudara-saudara, dan cara membuktikannya harus kita mencari pembuktian bahwa dia Tuhan, cara kerjanya bagaimana gitu. Kalau dia cuma ngomong doang, jangan. Nabi adalah merupakan utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tapi ingat ya, ada nabi asli, ada nabi palsu. Ingat baik-baik itu, jangan sampai saudara terjebak pada nabi palsu gitu. Nah, kalau kita melihat dari setiap buku, saudara harus mempelajari bukan cuma satu buku. Karena kalau kita baru membaca satu buku, maka buku itu nampaknya benar. Sama dengan saudara bercerita dengan seseorang tentang satu masalah, maka nampaknya orang yang pertama bercerita tentang hal itu benar. Tetapi begitu saudara konfirmasi dengan fakta-fakta yang ada, ya, dengan sumber-sumber yang lain, saudara akan dapat kebenaran yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat itu di dalam masing-masing kitab suci, ya, itu satu pengajaran ayat-ayat gitu. Tuhan tidak sekedar menurunkan ayat-ayat gitu kan, yang kita sebut sebagai ayat-ayat yang suci gitu. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang lebih hebat daripada kita cara berpikirnya kan. Tentu dia dalam rangka berkarya untuk berbicara tentang kebenaran untuk menyelamatkan manusia, itu caranya tentu spektakuler gitu. Tidak sekedar aja ngomong doang gitu. Nah, karena itu kalau kita melihat dalam buku-buku, saya sudah banyak juga membaca-baca buku ya, belum pernah saya melihat ada yang seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa Alkitab itu? Alkitab itu runtun menceritakan tentang kejatuhan, penciptaan manusia, kejatuhan manusia, perkembangan manusia, kemudian manusia menyembah berhala dan sebagainya. Itu sangat runtun ya, saya lihat itu. Nah, kemudian yang paling spektakuler saya lihat di situ dalam pekerjaan Allah, bahwa Allah mampu menciptakan satu bangsa dari satu orang manusia yang namanya Abraham, ya, kemudian menjadi bangsa Israel dengan runtun. Itu prosesnya itu dilaksanakan oleh Tuhan Allah, itu baru ada pada Alkitab. Bangsa Israel sampai sekarang ada, walaupun bangsa Israel dijajah beberapa kali ya, segala macam ya, dibuang, pokoknya, tapi Tuhan sudah berfirman bahwa Israel itu tetap jadi satu bangsa untuk selama-lamanya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Israel itu akan berkuasa di dunia suatu ketika, saudara, dan semua bangsa akan datang kepada orang Israel. Buktikan saja nanti. Itu baru satu, bahwa Tuhan Allah dalam prosesnya membuat satu bangsa dari satu orang manusia yang namanya Abraham. Abraham kemudian punya anak yang namanya Ishak. Ishak kemudian punya dua anak yang namanya Esau dan Yakub. Kemudian Esau dan Yakub, ya, cuma satu yang dapat berkat, Yakub. Yakublah menjadi Israel. Ya. Dan akhirnya Tuhan lewat bangsa yang satu itu, dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa itu. Jadi Allah tidak berfirman sembarangan orang, tidak sembarangan coba-coba aja, ambil aja orang di pasar kemudian sampaikan firman, tidak. Tuhan punya rencana yang sistematis dan panjang gitu. Dan kemudian dia mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Israel, dan prosesnya itu sampai kepada Tuhan Yesus, itu kronologisnya jelas. Jadi bukan dadakan-dadakan. Kalau saudara percaya kepada orang yang menyebut dirinya nabi dan dadakan saja timbul begitu saja firman, tidak benar. Dan Allah yang satu ini menyatakan dirinya kepada manusia lewat bangsa Israel. Dan kemudian dia melakukan banyak perkara mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Bagaimana sejarah bangsa Israel itu, saudara bisa baca di Alkitab.
Jangan lu tutup diri gitu kan. Baca dulu Alkitab. Nah, bagaimana dia runtun sampai Tuhan Yesus itu semua kebangkitannya, penderitaannya, kebangkitan, dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali dalam sampai kitab Wahyu itu jelas, saudara. Nah, karena itu kalau kita mencari kebenaran, jangan sembarangan cari kebenaran agar supaya saudara tidak menjadi korban kebenaran palsu. Ya, itu. Jadi jelas ya, kepada Allah siapa saudara percaya. Sekarang Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Dan saudara tidak percaya. Berbahagialah mereka yang percaya. Karena ia menerima janji-janji Tuhan yang benar itu. Untuk keselamatan jiwanya. Oke, terima kasih saudara. Kita jumpa di video berikutnya.